Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIA SMA Negeri Tobu. Di sini kami akan menjelaskan masa Orde Lama dan kebijakannya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Indi Joweni, Jili Jelita Leo, Lady Diana Jo, Army Yandi Bokimnasi. Orde Lama adalah masa pemerintahan yang berlangsung dari setelah Indonesia merdeka tahun 1945 hingga 1966. Tentu banyak peristiwa yang terjadi selama kurun waktu 21 tahun masa pemerintahan ini berjalan. Presiden pada masa pemerintahan itu adalah Presiden Soekarno yang juga merupakan Bapak Proklamator. Dengan pernyataan kemerdekaan yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai menata diri sebagai sebuah negara. Setelah menjadi sebuah negara, dipilihlah Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Soeharto memberikan istilah Orde Lama merujuk pada masa pemerintahan Soekarno dan Orde Baru pada masa pemerintahannya. Selama masa pemerintahan itu, tentu masih berkaitan erat dengan proses perubahan Indonesia dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Ada banyak peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan itu berlangsung termasuk proses mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan itu berlangsung termasuk proses mempertahankan kemerdekaan. Selama menjadi pemimpin Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Soekarno. 1. Pembebasan Irian Barat. Kebijakan ini terjadi pada 1961 dengan dikeluarkannya 3 komando rakyat, Trikora, yang berisi 1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua. 2. Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dikeluarkannya Trikora membuat bangsa Indonesia tidak lagi mengupayakan cara diplomasi dengan Belanda. Sehingga bangsa Indonesia sudah siap untuk mengambil segala risiko yang terjadi. Peristiwa ini juga melibatkan Amerika Serikat yang membantu mendesak Belanda untuk menyelesaikan sengketa. 2. Proyek Mercusuar. Proyek ini dilakukan dengan melakukan pembangunan di ibu kota dengan tujuan memberikan fasilitas Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Ganevo merupakan ajang olahraga yang menjadi tandingan dari Olimpiade dan sebagai bentuk menunjukkan diri pada dunia internasional, kalau Indonesia adalah bangsa yang besar. Pada proyek itu, ada 6 bangunan yang dibuat, yaitu 1. Stadion GBK, 2. Hotel Indonesia, 3. Jembatan Semanggi, 4. Monumen Selamat Datang, 5. Monas, 6. Gedung DPR MPR, 3. Nasakom. Kebijakan lain adalah Nasakom yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme yang dikeluarkan pada tahun 1959. Dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, Soekarno menggagas konsep Nasakom sebagai cara menyatukan perbedaan ideologi politik. Setelah dibentuk, Nasakom pun juga mulai dikenalkan hingga pada sidang umum PBB di New York pada 30 September 1960. Namun konsep itu tidak berhasil dan gagal. 4. Manipol Usbek. Ada juga kebijakan yang disebut dengan Manipol Usbek, yaitu manifestasi politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Manipol Usbek merupakan sebuah doktrin politik yang dibuat oleh Soekarno melalui pidato yang disampaikan pada 17 Agustus 1959. Munculnya Manipol Usbek berkaitan dengan pemilu tahun 1955 yang tidak menghasilkan apapun. Selain itu, persaingan antar politik terus terjadi dan keadaan ekonomi juga menurun. Itu beberapa informasi tentang masa pemerintahan Orde Lama hingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu. Demikian penjelasan kami mengenai Orde Lama dan kebijakannya. Jika ada kesalah pengetikan dan kekurangan dalam membuat video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.